Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Yasalmamuna, absen 33 dari kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 1 PPKN kelas 12 mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada materi ini akan ada 4 subbab yang dipelajari. Yang pertama yaitu makna hak dan kewajiban warga negara, yang kedua yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, yang ketiga yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan yang keempat yaitu penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Masuk ke subbab pertama yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Hak. Hak merupakan semua hal yang kita peroleh atau dapatkan. Hak ini dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Nah, setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Lalu ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Dan juga ada hak warga negara yang merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, yang membedakan antara hak asasi manusia dan hak warga negara, kalau hak asasi manusia itu sifatnya universal, tidak terpengaruh atas status kewarganegaraan seseorang. Sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Oke, selanjutnya yaitu kewajiban. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Lalu, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas dan seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Oke, lanjut ke subbab selanjutnya yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kewajiban yang sesuai dengan sila ini, yaitu membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Lalu mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya, sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Nah, kewajiban yang sesuai yaitu memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya, lalu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia. Nah, ini tuh tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Lalu mengembangkan sikap saling mencinta sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain, serta melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Sila ketiga, sila persatuan Indonesia, menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia. Nah, kewajiban yang sesuai dengan sila ini yaitu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, sanggup dan rela berkorban untuk negara, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut ke sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat,
dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hal ini sudah dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Nah, kewajiban yang sesuai dengan sila ini yaitu mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas baik-baiknya. Nah, sila kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi permanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, kewajiban yang sesuai dengan sila ini yaitu mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Sekarang yang kedua yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental itu sendiri merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Nah, perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Nah, berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu hak atas kewarganegaraan sebagaimana yang tercantum pada pasal 26 ayat 1 dan 2. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua yaitu kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang ketiga yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang tercantum pada pasal 27 ayat 2, menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ada hak dan kewajiban bela negara yang tercantum pada pasal 27 ayat 3. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Yang kelima yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pada pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Yang keenam yaitu kemerdekaan memeluk agama yang tercantum pada pasal 29 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2. Pada pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian ada pertahanan dan keamanan negara yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya yaitu hak mendapat pendidikan yang tercantum pada pasal 31 ayat 1 yang menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian ada juga di pasal 31 ayat 2 yang menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pada poin selanjutnya yaitu kebudayaan nasional Indonesia yang tercantum pada pasal 32 ayat 1 dan pasal 32 ayat 2. Pada pasal 32 ayat 1 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Lalu kemudian pada pasal 32 ayat 2 disebutkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Selanjutnya yaitu perekonomian nasional.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang perekonomian nasional terdapat pada pasal 33. Pasal 33 itu sendiri terdiri atas 5 ayat, yaitu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan berprinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dan yang kelima, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Yang terakhir, yaitu kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam pasal 34. Pasal ini terdiri dari 4 ayat, yaitu pasal pertama, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dan yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Oke, sekarang yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumenter dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sikap positif yang ditunjukkan pada sila Pancasila yang pertama dapat terlihat dalam tabel. Yang poin A, hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Lalu yang B, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan yang C, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Lalu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap positif yang ditunjukkan yaitu mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Oke, selanjutnya pada sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Sikap positif yang ditunjukkan yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Lalu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap positif yang ditunjukkan dari sila ini yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah. Yang terakhir, pada sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap positif yang ditunjukkan yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain. Oke, sekarang sudah masuk ke subbab selanjutnya, yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, di sini ada penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, lalu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan juga penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya yaitu kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara dapat kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya yang pertama, proses penegakan hukum yang masih belum optimal dilakukan.
Misalnya seperti masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabat masih terjadi, dan sebagainya. Hal ini merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 belum sepenuhnya dilaksanakan. Yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Lalu makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Dan juga masih terjadi tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. Lalu angka putus sekolah juga masih cukup tinggi. Dan yang terakhir, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan lain sebagainya. Sekarang ke kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, pengingkaran kewajiban warga negara ini banyak banget bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Di antaranya yaitu yang pertama, membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak kepada negara, dan tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, sekarang sudah masuk ke sebab yang terakhir, yaitu penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, upaya pemerintah adalah penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah yang pertama yaitu seperti supremasi hukum dan demokrasi yang harus ditegakkan, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, lalu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, dan meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.